Salam dulu kan ke guys. Yo. Pak. Tiga kali tepuk tangan itu Lau. Kontemporer tandanya. Kita akhirnya dipertemukan dengan Jim Gate. Yo, Setelah lama menghilang, akhirnya dia kembali ke balik kamera. Dan selalu ada aja drama-drama kecil, friend, di belakang kamera tadi, ya kan? Apa yang lo lihat, friend? Ada yang belum kameranya on lah, ya kan? Dan sekarang nih, di belakang kita ada pelukis yang akan mencoba apa nih jatuhnya nih, memvisualkan. Lagi bikin baliho, my friend. Baliho nih jatuhnya. Jadi emang kita emang sengaja mengambil yang bikin baliho nih dari eksponen hip hop. Beda angkatan tapi. Yang satu dari pesta rap, yang satu rap rock. Nah, ya inilah salah satu bentuk guyup dari teman-teman Picnic Lab. Picnic Lab, wah ini keren juga nih, Picnic Lab Art Jobs. Sebuah proyek seni, judulnya panjang juga ya. Jadi ini kuratornya, namanya Mas Sujud. Ini sujud doang atau ada tambahan atau pengurangan di depannya? Cukup Sujud Dartanto. Sujud Hertanto. Iya. Iya. Ini sengaja kita panggil kurator sebagai teman nongkrong kita, friend. Karena biasanya kan dalam perhelatan seni rupa, pameran terutama, pasti ada kuratornya. Kalau gue dulu, Jud, waktu masih baru, masih semester awal, ini kurator ngapain kerjanya, ya kan? Nggak tahu, kurasi ya ternyata ya. Karena sekarang tuh di musik pun ada kurator gitu. Ah, masa sih, friend? Dah. Ucup itu kurator. Kurator. Oh, dulu. Kurator festival. Iya. Jadi kan kalau Ucup kan yang layak atau enggak. Ini kalau pas begini gimana nih, Jod, jadi ini nih? Iya sih, ini kebetulan pas teman-teman, sebetulnya teman-teman sin lu juga dari skena. Datang terus ngobrol gitu. Mereka yang kebetulan juga domisilinya banyak di Jogja. Ini orang-orang Jakarta yang pindah ke Jogja nih. Iya. Terus bilang kita mau bikin pameran nih gitu. Sebenarnya pamerannya itu akan lebih gede dari format ini. Rencana sih tahun depan kata mereka. Terus ada Iqbal, terus ada Eci, Aput, teman-teman. Ini Aput petasan. Gercoy. Gercoy masih. Patrick. Geri. Oh, Gercoy. Terus ada Mirta dan banyak teman-teman lah. Kita datang ke lu. Iya, pengen pameran gitu. Terus gue bilang, ini apa sih yang dibayangkan dari pameran? Terus ada satu yang gue simpulin itu, mereka ingin pameran dari sesuatu yang di luar pekerjaan gitu, jobs, di luar jobs. Kan mereka ada dari sinematografi, dari kerjaan-kerjaan, beragam lapisan nih, profesi gitu. Terus mereka bilang, kita sebenarnya suntuk juga, ya boring juga, hanya untuk bikin karya untuk ya klien terus macam-macam gitu. Iya, betul. Akhirnya kita pengen bener-bener pameran yang bener-bener kita pengen bikin gitu. Nah dari situ kemudian gue sebagai kurator nih tadi menjawab, peran gue ya mencoba untuk cari kerangkanya lah. Cari benang merahnya dari ini semua tuh apa gitu. Terus gue dapet kesan bahwa mereka ini ingin
memiliki karyanya kembali. Kan semula karya itu mungkin untuk orang lain, mungkin untuk klien-klien mereka, dan mereka yang dapat kembali karyanya ke mereka sendiri gitu. Nah itu sebagai satu latar belakang yang memicu gue untuk membungkusnya itu dengan tema art job, karena bagaimanapun ada artnya yang menurut gue ya latar belakang mereka tetap bagaimanapun dari seni yang karya yang mereka bikin juga pasti dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Kita men-challenge kalau bisa karyanya juga nggak jauh-jauh amat lah dari praktik ya, dari kebiasaan mereka. Dan akhirnya berproses. Seiring dengan proses itu mereka kemudian di tengah jalan ada ide untuk menamai kolektifnya itu sebagai Picnic Lab. Picnic Lab di tengah jalan. Di tengah jalan. Dan itu sebenarnya fenomena yang makin gue makin yakin bahwa ini keterasingan itu atau yang kita kenal alienasi itu ternyata juga mereka alami gitu. Tinggal di Jogja, terus mereka melihat mungkin ekosistem di sini. Tadi kita udah ngobrol ekosistem kan sangat hype sekali ya Jogja itu dengan art gitu ya. Iya itu udah capak lah, udah stempel tuh. Selain pendidikan seni ternyata di sini. Ya, pendidikan seni, friend. Aduh, bisa jadi pendidikan seni. Kan kota pendidikan kan. Waktu kita dulu SD diajarin kan kota ini, kotaan Jogja, kota pelajar. Kota pelajar, kota seni. Nah, terus gue yakin selama bertahun-tahun mereka tinggal di situ udah pasti ngelihat banyak referensi pameran gitu. Kayaknya sih terus mereka panas ya, ingin bikin pameran yang ya skalanya untuk sementara ya ini gue bilang sebagai project karena lebih soft, lebih lebih humble gitu daripada format pameran yang sangat properly gitu. Gue suka dengan ide ini dan ini berlangsung di satu kafe yang kita tahu kafe itu tempat lalu lalang orang dengan cair gitu. Keluar masuk. Kalau kita lihat referensi di luar itu sebenarnya banyak ide-ide itu justru tumbuh dari tongkrongan gitu, kafe, terus juga banyak penyair juga, seniman juga banyak tumbuh dari kafe. Kita ingin meromantisir itu tanda petik untuk mengembalikan seni ke dalam ekosistem yang lebih cair lah kira-kira gitu. Terus akhirnya menghidupkan kembali. Betul. Ya, gitu jadi sih, kira. Sedikit panjang lebar udah dijelaskan tuh, ya kan, runtutan peristiwanya nih. Tapi mereka masih tahu tuh piknik itu emang apa sih membuat mereka jadi seperti piknik, teralienasi seperti apa sih sebenarnya di Jogja sih, anak-anak Jakarta yang ke Jogjanya ya gitu ya. Iya. Ya dari cerita-cerita mereka sih yang pasti konteks industri itu ngebikin mereka makin yakin bahwa mereka ingin dapat kebebasan. Kita tahu dalam industri kreatif kan kelihatannya enak gitu ya. Yeah. Gue juga baru misalnya di industri film gitu, ternyata banyak drama-drama juga di baliknya gitu. Benar. Nah terus cerita tersendiri di belakangnya. Terus gue makin yakin ini kayaknya menarik deh untuk bukan diangkat. Salah satunya kayak karyanya Eci ya. Dia tiba-tiba dia ingin ngomong aktor di belakang layar. Suatu yang menurut gue, nah ini yang sebenarnya orang ingin tahu gitu, kisah-kisah seperti itu dari dapur produksinya, dari basis kebiasaan-kebiasaan mereka bikin karya gitu. Ya terus kita pakai 2 lantai, ada lantai 1 dan lantai 2. Terus di ruangan ini juga ada karya 2 dimensi, 3 dimensi, terus ada area objek juga yang semuanya reflect gitu dari apa yang mereka alami gitu kira-kira. Itu sih ide kurasinya. Terus alienasi itu ya kita ingin dapat mengembalikan seni itu sebagai bagian dari kebebasan sih. Kebebasan. Kayak lo lah. Bebas bikin sesuatu yang terekam dan tak pernah mati. Anjing. Boleh juga. Ya, nih ngomong-ngomong dari tuturan lu gue dengarkan, gue simak, ngajar juga kayaknya ya. Iya.
Kebetulan. Emang kelihatan loh. Runtut dari tadi Fred. Ngomong tuh Berurutan gitu. A, B, C, D ini lempeng. Kalau kita, lu kali ulang gitu. Ini kan lompat-lompat. Jadi jelas ya. Jadi Ya lebih ngaco jatuhnya ya kan, walaupun menurut kita lebih berwahana. itu biar ini kata-kata ganti dari ngaco aja. Jadi Jod, kembali ke gua tadi, kita harus pakai kurator yang kita ajak ngobrol. Lebih kepada gua pribadi pun masih bertanya-tanya. Iya. Kalau gua pakai kata yang lebih keras lagi, sepenting apa sih sebenarnya fungsi dan profesi kurator dalam setiap pameran lukisan atau pameran seni rupa? Ya, apa ya, lebih sebagai, kalau dari pengalaman gua itu, gua merasa kayak sebagai apa, membuat konteks produser gitu. Jadi kan seniman kan ketika dia berkarya kan random ya. Misalnya pameran kelompok ini kan random banget, sana ke situ gitu. Liar Dan kadang-kadang. publik kan, kita kan selalu merasa seni dan seniman itu membayangkan audiensnya itu kan persis yang mereka angan-angankan kan. Iya. Pasti. Itu kayaknya gue merasa berfungsi gimana caranya ini make sense ke publik ya. Apa sih, kenapa kita harus nonton ke pameran ini dan kita kenapa harus berkepentingan untuk melihat ini objek gitu. Nah kira-kira gue bikin konteksnya bahwa ini kita ngelihat satu fenomena ke para aktor kreatif, orang-orang kreatif, orang-orang seni apa perupa gitu yang ingin apa mendapatkan ruang kebebasannya kembali. Bentuknya kontemporer yang jelas sih kalau dilihat dari objek-objeknya gitu. Dan yang kedua milih posisi karya itu salah satunya gitu, biar audiens juga ketika ngelihat pameran juga ngerasa nyaman ya kan. Bagaimanapun ini rupa soal Berarti lebih kepada kemasan, ada kalau di garis gradasinya, ritmenya mungkin dari posisi. Oke. Ya, Posisi prestasi ada juga gitu ya. Jadi itu emang yang lu menata letak, ini kan ada 2 lantai gitu. iya. Dari pintu masuk terus ke atas semua macam. Itu memutuskan untuk memilih siapa yang ada di sini, ada yang di sana, itu bagaimana sih sebenarnya? Gue selalu merasa karya itu ngomong udah sangat kuat ke dalam dirinya ya. Jadi ada istilahnya itu kekasan medium ya. Kekasan medium antara lukisan, non lukisan, 2 dimensi, 3 dimensi, instalasi itu menurut gua udah kayak kita ngomong gitu. Jadi kata itu udah bermakna lah. Jadi gue mikir gimana caranya ini antara kaitan lantai 1, lantai 2 itu punya konteks berbeda. Misalnya lantai 1 itu kita mulai dari karya yang bercorakan pop gitu. Pop yang kita bisa kerasa di karyanya si ada karyanya Boy, terus Gary juga ada di sini secara irisan gitu ya. Ada kontes budaya popnya, terus ada subculture-nya, terus kemudian karyanya si Kekep juga ada Superman-nya gitu-gitu. Itu yang gue lihat ini kayaknya cocok untuk satu klaster. Terus yang agak-agak pemikiran yang gitu-gitu bagus di lantai 2. Ini nih. Lu ngomong pemikiran, akhirnya gue berpikir kuasa dan materi. Asik. Lu punya kuasa. Oke. Pelan-pelan akhirnya udah mulai ada ini deh, ada sedikit guidance ya kan, penunjuk. Oh ternyata itu, karena di benak gua, jujur-jujuran aja tuh ya. Yang pertama harus nendang dulu. Kalau di pertunjukan tuh teknik pemunculan ya kan. Iya. Intro. Intro yang bombastis. Nah, ibarat tayangan kan 5 menit penonton lu masih nonton, besok selanjutnya lu berantakan juga nggak apa-apa. Justru di awalnya diiniin. Sementara yang ini lu berpikir pelan sampai naik ke atas ya kan.
berat dah lu. Mungkin gitu kali ya, kalau dengar musik mungkin kayak gitu kali ya. Iya. Melodi Setlist ada setlist bisa. Ibaratnya udah mulai terjadi konflik-konflik di atas tuh lah. Konflik pemikiran, konflik gagasan. Udah serupa banget kan tuh ceritanya gua. Kan perupa juga lu. Ya kalau kita kan rupa-rupa. Ya, perupa segala rupa. Aput geleng-geleng sambil gambar. Ini nih aput nih, nyeket gini ke atas. Nah ini. Iya. Yang pakai bicycle pants dulu gue bilang. Ini dia. Jut, gue akan coba. Kalau kayak gini mah nanya-nanya nggak apa-apa lah, friend ya. Mau ngobrol di dalam, friend. Gue punya temen kurator Tartar, friend. Dulu Jenong. Iya. Ya, waduh. Terus siapa lagi gitu? Frigi siapa namanya itu, Jim? Alah. Frigidanto. Agung. Mas Agung. Frigidanto Mas Agung. Ya. Iya. Dan entah kenapa di benak gua tuh kan, wah, rumit kayaknya nih mereka nih, kayaknya kerjanya selalu berpikir. Karena gua berpikir kayak gitu. Kayak lu pasti sekolah seni kan? Iya. Seni rupa. Sebenarnya gue seni rupa S1, terus gue ambil lagi kajian budaya. Karena gue lanjut lagi lebih ke kajian seni teknologi lah ceritanya. Gitu. S3-nya kajian seni teknologi. Lu S3 bre? Lagi proses. Ya gitu sih. Ibarat musik D3 aja belum kelar-kelar D3 kan. Ah itulah. Wah, bre. Dikarenakan satu dan lain hal. Tapi gue menarik, friend. Ketika itu tadi tentang bagaimana fungsi dan posisi apa seorang kurator. Nah, ini ngomong antara kita aja nih, mumpung pelakunya nggak ada. Ini? Oh, ada Aput ya. Ada Gary, bro. Denger banget itu soalnya. Di antara mereka ini kan yang udah kepilih. Ada yang nggak kepilih juga nggak karyanya? Sebenarnya di format ini bukan gue yang milih, tapi ibaratnya gue itu ngurasi project. Jadi project yang diinisiasi sama Picnic Lab. Dan Picnic Lab ini menghubungkan dirinya itu dengan kedekatan antar mereka. Ada Denny Rahman, ada Iya, ada Ayam Panjalu, ada Boy gitu, yang akhirnya ketemu. Kedekatan itu kalau gue lihat kedekatan karena satu mereka kesamaan background ilmu ya. Iya. Terus juga mungkin juga mereka punya kedekatan pembagian kerja. Ya mungkin pernah berproses produksi bareng gitu, terus pernah kerja bareng gitu. Ini sih kerangka yang gue lihat sih dari ini. Jadi ini memungkinkan kurator untuk membuat framing atas konteks-konteks seperti ini. Kalau biasanya kan kurator ngepick seniman, terus milih karya, terus posisi. Nah ini ada banyak model sebetulnya. Oke, metodenya banyak metode lah ya. Ini salah satu model yang gue rasa ini kayaknya pas di sini deh, cocok untuk format gini gitu. Jadi ya. Kalau gue tangkep nih, mungkin tangkepan gue salah. Tolong lu koreksi. Ini hampir kayak model psikiater jatuhnya nih. Gue datang dengan permasalahan. Kalau permasalahan, friend. Kalau ini kan gue dengan karya, akhirnya masing-masing ada omongan juga. Iya. Secara personal gitu sama lu gitu. Iya bisa karena di seni itu kita tuh ketemu dengan banyak bidang ilmu. Kalau gue percaya tuh hanya lewat seni kita itu bisa ketemu dengan banyak bidang ilmu, sama yang kedua lewat seni kita bisa ketemu dengan banyak kemungkinan. Aneh tuh, jadi kan di luar domain seni itu mungkin kita banyak kategori-kategori yang rigid ya. Ini nggak bisa ketemu sama ini. Kan lewat seni, gue hari ini gue bisa ini nih ngobrol sama idola gue nih. Ya, sama lo juga yang sering gue lihat. Kalau nggak lewat seni nggak mungkin. Menurut gue lebih fluid, lebih memungkinkan peristiwa perjumpaan itu lewat domain seni. Teman-teman juga kalau misalkan mereka bisa ketemu sama siapa, mungkin juga art lovernya atau apa gitu. Ini memang unik sih, makanya gue selama ini masih ngerasa
ini seni kok bisa begini ya, apa namanya, bisa memperjuangkan banyak kemungkinan. Dan kan termasuk politikus ya. Iya. Ya politik emang katanya sih tentang ilmu segala kemungkinan, kecuali menghidupkan orang mati. Iya. Seni masih bisa ngidupin orang mati. Iya, itu Virtual, Fred. Iya benar. Glenn dihidupkan. Kemarin iya. Iya kan? Oke, nah terus tadi. Iya itu ya psikologi, psikoanalisis ya. Ini agak-agak apa? Wah ini menarik nih kayak gini-gini nih. Salah satu, gue tuh selalu yakin kalau seniman itu sebenarnya udah ngomong lewat karya. Kalau dia pun kalau dia ditulis, dijelas-jelasin, sebenarnya itu makin mereduksi, makin apa iya gitu. Sebenarnya mereka berkarya itu udah itulah bahasa mereka. Berbicara. Nah, cuma kan ya kita berhadapan dengan publik yang banyak kan. Gue merasa punya peran gue, ya akhirnya gue harus bikin konteks ini kira-kira apa sih. Kata Jim tadi sebagai pengantar intro, intronya kayaknya pas kalau ini tentang jobs deh, art dan jobs. Makasih. Ya kira-kira itu sebagai pengantar, terus orang kemudian bisa nyelamin. Karena kan seniman itu kan sehari-harinya menghayati kayak ya gue bilang seniman itu gak terbatas seni rupa, tapi ada siapapun yang bikin karya. Dia tuh selalu menghayati hidupnya detik per detik, sangat serius gitu. Dan orang umum, orang tanda petik awam itu butuh untuk denger gitu. Ini kayak ini ya, kayak Ustadz jadi. Enggak terus berarti gua nikmatin kayak gitu. Messenger lah mereka nih jadi. Iya kayak gitu. Gue percaya gitu. Jadi karena mereka kan menghayati, melakukan permenungan. Gue tuh selalu seneng ngomong sama seniman karena gue bisa belajar banyak juga apa yang mereka hayati sama itu. Mereka bisa lihat hal yang kecil, yang gede dari angle manapun, dan biasanya sih dalam, dan itu kita perluin. Gue percaya itu kita perlukan dalam kehidupan yang kontemporer. Kan sekarang makin kompleks kan. Iya. Ini cara dan itu bisa dikatakan dengan serentak sama ya dalam lirik gitu ya, dalam rupa gitu. Nah, dan kalau di Jogja ini kan ibaratnya nih kalau seni rupa nih udah kadung kontemporer ya, kalau kita lihat gitu. Ini udah beyond lah ya. Lo dengan mengangkat namanya dengan art jobs ini masih seksi nggak sih buat orang Jogja sih? Buat orang Jogja dan jobs dalam konteks pekerjaan itu beberapa kali udah di-challenge sama seniman sebelumnya. Tapi gue ngelihat ini yang unik karena ini diinisiasi teman-teman dari Jakarta, mostly dari alumni IKJ yang itu dekat dengan industri gitu. Justru menariknya yang jadi tawaran pameran ini untuk konteks Jogja adalah ini pengalaman orang-orang yang sehari-hari udah kenyang nih sama industri. Dan kadang-kadang kan ada satu domain yang berjarak sama industri, ada yang dekat, ada yang di dalam. Dan gue ngeliat ini ada di dalam gitu. Jadi apa yang bisa kita lihat di situ? Tiba-tiba Eci kan bikin aktor di balik layar, terus Aput juga bikin relief yang memperlihatkan diorama urban gitu, macam-macam gitu. Itu sih yang selalu menarik ya menurut gue kalau ini kumpulan para pelarian jangan-jangan ini ya. pelarian. Tapi kalau lihat fenomenal banyak pekerja seni yang pada mental ke Jogja ini apa sih sebenarnya? Lu ngebacanya gimana? Ngebacanya apa sih yang mereka cari? Karena udah enak gitu ya di Jakarta. Ya mungkin escape dari rutinitas, escape dari suatu yang industrial. Dan ini kan percakapan kayak gini udah lama diomongin. Tahun 60-an itu udah diingatkan berkali-kali sama orang. Oke juga ada yang mengingatkan berkali-kali tuh. Sama filsuf seperti Adorno gitu, udah di konteks Jerman tahun 60-an itu dia udah mewanti-wanti bahwa akan lahir satu zaman industrial, dan di mana zaman itu akan membuat orang satu dimensi gitu. Pandangannya itu satu dimensi. Orang jadi konsumen pasif gitu-gitu gitu. Nah, hanya orang kayak Walter Benjamin sama Adorno itu percaya lewat berbuat atau berkarya lewat seni itu dia bisa meyakinkan bahwa subjeknya itu bisa
masih bisa ngomong, gak semuanya terus yang consume gitu, kira-kira gitulah. Ini tak serius ya. Gak apa-apa. Jarang-jarang kita bikin Sorry. Boleh juga di sorry, jangan sorry. Kita butuh yang begini nih. Ngobrol. Wah, ya. sorry. Ini ilmu. Bagaimana tentang objek yang dicium itu bisa menjadi subjek juga. Iya. Interaktif. Iya. Dan itu sehat sih menurut gue. Sehat, Bang. Sehat. Sehat karena ada banyak yang orang yang menjadi konsumen pasif kan, dan itu dangerous, bahaya. Orang cuman consume gitu, tapi seniman dia aktif kan, dia memikirkan, dia berkarya, bikin metode berkali-kali. Dan itu ruangnya di mana? Ya ruangnya ya kayak gini-gini. Ruang kalau nggak ada katanya Jim di liriknya itu apa namanya? Nggak ada party di tempat party ya udah. Partinya bisa dimanapun. Dan itu yang membuat kita kaya ya sama ruang-ruang alternatif akhirnya ya. Ruang-ruang alternatif, kos-kosan dibuat ruang alternatif, kontrakan dibuat ruang alternatif. Dan itu makin yakin kita sebenarnya memerlukan ruang-ruang yang escape dari yang rutinitas. Iya. Kita nggak menutup kemungkinan kita nggak bisa bilang ya gue nggak butuh industri, enggak sih, tapi ya itu sehat sebenarnya, ada balance gitu antara seni dan culture, seni dan industri. Ini dua-duanya sih ekosistem sebenarnya. Ini kalau di politik oposan nih jatuhnya ya. Iya, gue percaya itu, iya. Kenapa industri ini sesuatu jadi momok ya buat seniman ya? Kalau menurut lu gimana tuh, Fred? Iya, karena di industri kan kita kenal pembagian kerja ya. Pembagian kerja yang siapa yang kerja untuk siapa kan. Ini kan pembagian kerja nih yang berdua di belakang kita nih. Dan satu ngerjain di kanan, satu ngerjain di kiri. Kolaborasi. Dan mereka kolaborasi kan. Kolaborasi bikin satu work bersama. Ini boleh dibilang apa ya? Enggak industri nih kayak gini nih. Bukan. Di dalam industri itu apa? Bener-bener ya, dalam industri kan ada dulu revolusi industri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan sejarah memperlihatkan bahwa pernah ada satu masa ya ada lebih banyak orang yang bekerja untuk industri yang membuat mereka terasing sama hasil produksinya. Keterasingan pertama itu, keterasingan kedua, gue nggak kenal lu, nggak kenal dia, nggak kenal siapa-siapa. Itu keterasingan yang kedua, dan selalu ciri dari negara yang basis industrinya itu kuat. Itu selalu terjadi. Dan gue percaya lewat seni itu kayak silaturahmi gitu. Jadi ketemu lagi gitu. Jadi orang yang dari profesi macam-macam tuh ya ketemu gitu. Bisa jadi mereka habis ini pulang lagi ke kebiasaan-kebiasaan industrial. Tapi begitu pulang lagi, begitu mereka pulang ke sana mereka kerja lagi. Itu begitu mereka bikin kayak gini mereka merasa iya ya, kita kok jadi satu view gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau bahasa anak sekarang healing jatuhnya mungkin kali ya? Iya, mungkin gitu. Healing. Berkeseniannya sebuah healing. Iya. Healing. You got me healing. Terapi. Anjing, seni udah jadi kata terapi ya. Sambil lihat kan, iya dia kagak Nanti biasanya kalau langsung ingat Bang Adit tuh Ifrannya. Tapi kalau ini yang membuat orang-orang akan meyakinkan orang-orang untuk hadir ke sebuah pameran itu dirancang juga sama kurator nggak sih, Pren? Kan kurator bagian dari mekanisme produksi yang dengan yang lain ya. Kan juga ada ada artistik, direktur artistik pameran, kurator, terus sebenarnya ada produser juga, ada art handler juga, dan kita sadari semua itu terhubung gitu. Cuman ya kalau kita ibaratkan proposal apa yang menarik untuk kita contribute ya di masyarakat. Apalagi Jogja ini sekarang lagi disebut Lebaran Seni Rupa kan. Wah, ini menarik nih, Bre. Bu ini nih,
Seni rupa ada lebarannya, friend. Ya mungkin 2 tahun kemarin puasa kan. Jadi lebarannya sekarang, friend. Covid ya kan. 2 tahun itu bulan. Oh, 2 tahun Covid. Ini pameran ini ada di antara sekian banyak pameran gitu. Terus apa yang kemudian ini jadi sesuatu yang bisa kita kasih gitu kan. Jogja ini punya tipikal memang agak reflektif. Jadi ini apa yang terus suat. Ini pameran tentang apa kira-kira gitu. Karya bicara tentang apa. Di antara banyak karya lain juga mungkin konteksnya beda-beda. Ya gitu sih kira-kira sih. Ini kan pernah terjadi nih dialog 2 kotak ya. Iya benar. Itu kan tahun-tahun 96 ya kalau nggak salah ya. 96. Ya, kita masih anak baru lah, friend. Iya. Kita bagian ngangkat-angkat waktu itu. Narik kenur. Paku-paku. Di karya apa lagi ya kan. Aneh-aneh banget ya, orang masih baru banget gitu ya. Ini ada spirit itunya nggak sih? Kalau gue lihat sih, sekarang kan ada kayak pelaku-pelaku lama dari sana gitu ya. Itu ada didengung-dengungkan juga nggak sih? Masih sampai sekarang gue denger itu ya di kampus, terutama di FSRD ya. Itu dialog 2 kota itu legend. Maksudnya event yang selalu di-expect untuk terjadi. Karena mungkin ya, gue ngeliat ada kesamaan antara skena IKJ sama ISI. Karena basisnya juga sama-sama, menurut gue sih kayak dekat dengan masyarakat, realis ya. Fakultas Seni Rupa Jogja ini kan sebenarnya tradisi awalnya dia berdiri di tahun 1950-an. Kalau IKJ tahun berapa ya? 70. 50, 60, 70 itu periode di mana seni itu masih dikit-dikit ngomong tentang masyarakat, ngomong tentang rakyat ya. Waduh, jadi ini menurut gua ada. Nggak ada lekra mani kebun nih, nggak ada nih ya. Ada. Itu. Ada lagu itu lo di Jogja lo. Mani kebun. Asik. Pancasila ya. Kalau secara ideologis gue ngelihat ada line up-nya gitu. Kenapa kok IKJ sama ISI itu bisa berada ketemu frekuensinya walaupun tempatnya jauh. Iya. Walaupun di bulan Asri tapi tahun 70-an kan di IKJ beda 20 tahun itu ya di periode itu kan tengahnya ada malaria gitu-gitu ya. Iya. Ini masih yang 65 sih sebenarnya tuh yang di tengah-tengahnya persis tuh. Iya. Wah, boleh juga tuh ntar tuh jadi obrolan menarik tuh. Seru sih. Kenapa anak Jogja sama anak Jakarta, anak-anak sekolah seninya masih. Iya. Jadi kalau misalkan tadi gue berpikir ya kan, nih anak Jogja paling buat ngejar cewek Jakarta nih. Kalau gue dulu udah ada hasilnya tuh. Dialog 2 kota. Ya kan kok nih cewek-cewek aja udah nempel sama anak Jogja. Biasa itu anak muda yang anak baru lagi nyari cewek. Iya. Ditempel anak ISI. Bener. Udah ada hasilnya soalnya. Oh iya bener ya, udah ada ya. Ini kalau pemilihan ininya siapa? Mereka ini latar belakangnya gimana sih ya? Sampai ketemu dengan anak isinya gitu, bukan anak isinya, anak udah seniman Jogja lah ya. Jakarta Jogjanya ini ketemunya gimana nih? Tengahnya dari mana ya? Ya pasti kalau anak musik, anak seni rupa kan pasti dekat sama musik ya. Musik dekat sama hobi-hobi gitu-gitulah. Jadi mungkin karena ekosistemnya sama, terus mereka bisa saling kenal kan. Nggak tahu dari dulu sih gue lihat itu sih. Jadi yang dari Gampingan main ke Cikini main ke Gampingan gitu. Dan itu kayak atmosfernya sama sih. Cuma mungkin bedanya yang tadi gue bilang, yang ini industri, yang mungkin Jogja itu agak laid back ya. Di sini kan mungkin industrinya nggak begitu sekenceng di Jakarta. Dan hasil karyanya tadi kan kita sempat ngobrol kenapa kok anak IKJ lebih main-main ya secara karya gitu. Ya, spiritnya kan? main-main gitu ya. Sampai sekarang aja masih main-main gue lihat. Iya kan? Ya mungkin karena konteks industrinya itu sih yang gue lihat. Jadi dipaksa untuk menghasilkan hal-hal baru, dan mungkin Jogja itu agak reflektif ya. Jadi agak reflektif kayak merenungi permenungan lah ya. Agak gitu-gitu. Karena lu kalau tinggal di Jogja kayak memungkinkan untuk seperti itu. Ya terbukti teman-teman yang tinggal di sini ya
Ya seperti itu karya-karyanya. Jadi bisa jadi nih makin lama kok kayak Jogja ya. Ya mungkin bisa ada pertukaran gitu. Badan mungkin. Badan mungkin. Nah ini. Cuma kayak Aput, gue liat karyanya masih urban banget nih, masih hawa Jakarta. Iya, Padahal iya. udah berapa tahun di Jogja. Kayaknya perlu ditanya proyeknya di mana nih. Wah, kalau proyek masih Jakarta. Kalau gue liat foto-foto berita-beritanya ya kan, Iya, iya. masih nganterin patung gede lah, ya kan. Jadi kalau gue bilang proyek Art Job itu, gue merasa ini berhasil ketika dia makin dekat dengan kebiasaan mereka. Gitu kira-kira. Oke. Ini ada usaha-usaha untuk keluar dari kebiasaan nggak sih dari yang berkaryanya gitu ya? Ya ada sih mungkin kebiasaan baru mungkin ya, mungkin lebih tepatnya ya kebiasaan baru mereka mulai gitu. Bisa jadi ketika proses waktu mereka dan berinteraksi dengan seniman lain di Jogja mungkin itu bisa terjadi gitu. Tapi bukannya kalau ketika dia keluar dia liar itu malah lebih asoy Pren? Ya gue percaya seni itu produk sosial. Jadi di mana dia tinggal, di mana situ dia dapat pengaruh. Itu sih. Lingkungan yang mempengaruhinya. Iya. Bukan dia mempengaruhi lingkungannya. Bus. Nanti kita ngobrol lagi tuh. Ada. Bisa rokok nggak sih? Oh, boleh. Kalau di ngobrol ini yang lebih yang tidak perokok tuh yang lebih akhir ini lebih memaklumi. Ya. Bukan maklum, minoritas. Anjir. Wah, lu udah malah makin dipinggirin gue enggak. Nah, ini gua tanya nih, Jud. Lu sendiri masih berkarya nggak sebagai seorang seniman? Terlepas lu posisi lu udah kurator. Gue merasa pengertian berkarya itu kayak gini gue juga berkarya kan. Oke. Iya. Gue kan mengusulkan ide, mengusulkan tema. Gue merasa terlibat. Dan itu mutualistis gitu. Jadi gue nggak merasa ini gue nggak pengen terasing dengan proyek kurasi. Gue ingin bagian dari sini. Jadi sejak hampir 15 tahun gue melakukan begini terus. Dan ada banyak konteks yang berbeda-beda dan gue bisa belajar dari situ. Terus makanya kemudian gue selalu ngelihat kalau misalkan ada seniman terus merasa ini kira-kira, nah bukan gue ngasih masukan tapi gue merasa lebih enak ngobrol aja. Karena gue percaya sekali lagi karya itu ibaratnya bahasa dia. Makin dia kuat powerful gitu, makin karya, kalau lu bilang tadi, apakah dia mempengaruhi? Bisa jadi. Kita belajar banyak dari seni tradisi kayak misalnya lempat ya di Bali. Lempat itu kan kepake di pura di mana-mana karena dia kuat banget itunya, seni rupanya gitu ya. Dan ada memang seniman-seniman yang mempengaruhi zamannya juga sampai yang kita kenal di sejarah sendiri kan gitu. Iya. Yang namanya dituliskan Andy sejarah. Warhol gitu kan, wah itu kan kayak nggak ada matinya gitu sampai sekarang. Karya itu mempengaruhi banget. Nah, ini jadi cerpen-cerpen Andy Warhol nih. Oke. Kalau mereka itu bisa membuat karya mereka sebegitu industrinya malah itu ya, bilang karya mereka gitu ya. Jadi part karya mereka ini. Di Indonesia ada nggak sih semua yang punya bakat untuk seperti itu ya karyanya? Kita banyak stok, Tahun 60-an itu ya siapa yang nggak tahu siapa? Misalnya Sujoyono gitu ya, Avandi, terus juga Indra Gunawan, Dede Supriya kalau di Jakarta itu kan banyak banget stok kita. Ya karya yang match dengan kenyataan itu juga ada, karya yang lari dari kenyataan juga ada. Wah, kayak gimana tuh yang lari dari kenyataan tuh? Ya karya-karya surrealis kan, maksudnya ya kan, dia escape dari kenyataan juga ada. Ya faktor pendukungnya ya bisa jadi ekosistemnya mendukung, terus orang juga masih memorable sama karya itu. Ya kayak lirik lu juga lah. Semua terekam tak pernah mati itu bagi gua minimal ya itu sangat memorable. Dan gua rasa juga gitu kan logikanya. Karya yang kuat tuh karya pasti kok bisa ya. Ini terus terngiang-ngiang gitu. Nempel di kepala. Nempel. Jadi itu
itu emang karena gua rasa ya seni itu refleks pengalaman lahir batin lah, kalau bahasa gampangnya ya, batin gitu. Jadi orang merasa terwakili dengan simbol satu karya. Itu terwakili banget. Ya ini gua banget nih. Ini refleks dari zaman. Relate lah kalau kata anak sekarang tuh ya. Nah, kebayangkan seniman itu untuk ngejar ke sana itu bleeding, berdarah-darah banget. Itu sampai kadang ada 3 kemungkinan. Karya itu sebagai simbol dia terus diabadikan zaman, bisa jadi hidup segan mati pun nggak mau. Ada juga bisa dilupakin zaman. Ada yang cepat mati juga simbolnya. Jadi kira-kira ya ekosistemnya di mana dan faktor macam-macamnya juga menentukan. Ya, yang paling banyak yang mana dari 3 tadi? Gue menarik nih. Ya satu. Lagi pengen mau bidik kesenian juga nih. Berkarya habis ini berkarya. Pameran. Dibelek darah gue seni rupa. Dibelek darah gue seni rupa. Gue denger katanya. Sering banget ya dia ngomong gini ya. Masih lucu ya. Ya kayak Sri Mulat masang ini, masang jaket. Iya kayaknya udah masih relate. Gue percaya, dan gue percaya seniman, semua orang bisa jadi seniman. Semua benda bisa jadi karya seni. Jadi, ntar gue bisa nanya sesuatu rada tajam nih ke lu nih. Boleh. Ketika semua orang bisa menjadi seniman, apakah masih perlu sekolah seni? Nah, emang sesi 2. Sesi 2. Ya, udah masukin ini. Ya. Menarik nih. Pelembagaan seni itu Ini doi dosen nih, friend nih. Maksudnya perlu pakai jadi dosen dong ntar nih. Siap. Ya kagak. Jujur, friend dia. Kalau orang jujur, ya ngomong apa adanya. Seniman. Gue ngeri malah bisa jadi nih. Pelan. Iya bro. Karena kayak sebenarnya mendirikan ASRI kan ya kayak misalnya Hendra Gunawan tuh pendiri, terus Avandi tuh pendiri. Cuma mereka itu merasa dia merasa habis mendirikan dia ingin di luar lembaga. Dia ingin menjadi seniman bebas. Yang akhirnya melakukan itu ya lebih yang paham administrasi lah gitu-gitu. Cuman memang satu si malakama ketika seni itu dilembagakan itu memang kalau dia semangatnya terbuka sama disiplin lain, Tapi kalau dia makin rigid, makin formal, itu yang menurut gua bahaya. Arah-arahnya bagaimana emang? Nah, yang sekarang terjadi gitu kan kalau arah-arahnya? Iya, misalnya tidak memungkinkan untuk mencoba metode-metode baru. Kan biasanya kita dogmatis kan kalau misalnya. Kitab lama. Pokoknya gini gitu. Itu udah kayak macet gitu, udah bahaya sih. Kira-kira gitu sih. Serius gak sih? Jadi enggak. Nah, pertanyaan biasa itu, Brada. Iya. Apa perlu masih ada sekolah seni? Ya. Biasanya yang nanya itu emang belum lulus. Dan anehnya yang belum lulus ini banyak yang jadi leading. Nah, itu gimana? Bisa jadi leading, bisa jadi bleeding. Dapat ya. Kan ketika bleeding itu kan darah seninya yang keluar, muncrat. Suster, ada yang gila lewat. Udah lewat, Pren. Udah lewat. Apaan tuh? Udah 4 kali tanda, Dok. Itu. Kerasa. Ya ngobrol. Kalau ngobrol nggak kerasa, Pren. Iya. Mic-nya tadi rencana kita ada 10 mic nggak? Ternyata habis banyak tamunya, friend. Perlu dikenalin ke friend? Apa langsung ngobrol aja? Biar ends. Ya karena kita rombongan nih, rame. Kudu lah ya. Biar enak gitu kali ya. Mungkin dari Butong. Ya. Memperkenalkan diri gimana secara singkat aja gitu, friend. Kita kenalin aja, friend. Butong. Budi Tongkat. Agung. Oke. Agung apa namanya? Nanti aja jabarin. Agung. Denny Solo. Solo karir. Mbak Julia. Iya.
Iya. Iya. Panggilannya iya, Mbak Iya. In English, yes, my friend. Jadi mereka berempat ini adalah sebagian dari yang bakal Di Art Jobs ya. di art job nanti. Ya setelah tadi kita berbicara lumayan panjang dengan kuratornya. Secara kuratorial. Udah enak ya gue ya. Serius pasti. Secara kuratorial. Ya ada banyak sih tadi masukan-masukan dari beliau dan berbicara tentang pameran ini runtut diceritain. Runut, friend. Runut ya ini. Runtut antara runut dan runtuh tuh, friend. Wah, runtut. Jadi akhirnya kita bisa bertemu dengan para pelaku-pelakunya. Ya biasanya kasih semangat dulu, tepuk tangan dulu lah kita lakukan ya kan. Gile. Kalau dari Butong dulu deh ya, karena paling deket di sebelah gua. Awal mulanya nih gimana sih, Tong nih, Art Jobs ini? Art Job itu awalnya kan mungkin karena gue awalnya kan di Jogja tuh udah lebih dulu sama ada teman Deden, tapi ternyata searching kok ternyata ada alumni IKJ juga yang di Jogja. Lama-lama ngumpul ngobrol-ngobrol ya akhirnya yuk kita coba pameran bareng gitu kan, melalui apa namanya seni dengan kegiatan-kegiatan yang masing-masing kan beda-beda ini. Beda. Masing-masing beda-beda. Iya. Iya. Kira-kira gitu aja sih kalau gue ini aneh. Penggagas awalnya siapa sih yang men-trigger ngumpul ini siapa ya? Iqbal sih ini aneh. Oh, dari Iqbal Eci lah ini aneh. Iqbal Rimba ya? Iqbal Rimba sama Eci. Iqbal Rimba. Itu yang ini. Sama Kekep ya, sama Kekep, Mirta. Berarti mereka tuh ininya tuh. Iya. Dari ngobrol nggak jelas awalnya ya jadi makin nggak jelas lagi gitu kan. Yang penting karyanya jelas, Iya. ya kan? Ini Agung nih, tadinya kan director nih my friend ya. Bukan tadinya masih. Masih. Director tuh di mana? Arsitek, Banyak, friend. banyak apa aja. Sekarang kesenian ini gimana nih Gung sampai terlibat kemarin? Ya itu tadi. Jadi diajak sama teman-teman karena gue juga lebih banyak di Jogja sekarang. Terus habis itu sering ketemu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol nggak jelas, menjadi lebih nggak jelas gitu. Terus ya semangatnya mungkin karena sama-sama dari Jakarta, terus udah ada di Jogja juga. Ya meskipun latar belakang gue agak berbeda gitu, tapi yuk ikutan aja gitu. Kira-kira gitu sih sebenarnya. Lu tampilin apa nih terjadinya pas di sini? Apa ya? Konseptual. Ya sesuatu yang gitu deh. Kata kuratornya patung expanded. Ya, apa patung expanded Iya. gitu ya. Extended. Extended. Kalau zaman 80-an remix itu friend. Iya. Itu biasa itu. Bahasa remix. Gulung-gulung kabel di extend gitu kan. Extend. Dulu bahasa syuting nih. Kalau lu Den, Ya gue karena masih nggak jelas juga nih. gue karena kenal sama Lagi rokoknya Den ya? Oke, sama mereka itu. Terutama sejak Eci sama Iqbal di Jogja gitu kan. Suka berkomunikasi, berapa kali main di tempat Iqbal. Terus pas mereka udah kumpul duluan, ketemu sama gue, mereka ngomong, "Den, kalau kita bikin acara gimana nih?" Ya udah, jadiin aja. Terus gue bantu menghubungkan dengan bapak kurator. Gitu. Terus ketemuan lah mereka, terjadilah. Ini berapa lama sih emang sampai akhirnya 2 bulanan kali lebih ya? Ada ya? Prosesnya 2 bulan ya? 2 bulanan, prosesnya hampir sekitar 2 bulan. Malah lebih karena Lebih ya. karena sebelum akhirnya fix pameran di sini kan ada ketemuan juga di Jakarta kan sama Anggun segala macem, terus ngobrol-ngobrol juga di sana. Terus akhirnya kita bikin acara di sini dulu di PRDP. Jadi kalau kemarin sih pas ngomong-ngomong ini jadi kayak pemanasan sebelum kita mau bikin yang lebih gede gitu. Wih, jadi ada
Iya, dari tadi sujud tuh sebagai kurator juga ngomong gitu. Udah dihempas-hempasin dikit-dikit. Bakal ada yang lebih gede lagi, kan us. Gede masalahnya. Masalah yang diangkat Bu. Nah, kalau lu Mbak Julia, kalau aku sih kenal sama teman-teman IKJ juga belum lama ya, karena waktu itu aku ikut rapat baru yang kedua. Nah kebetulan pas mereka lagi rapat, aku juga apalagi pameran tunggal di Medit, persiapan pameran tunggal di Mediterania. Di bulan-bulan yang sama sekitar sekarang juga. Waktu itu bulan apa ya? Sebulan yang lalu. Ya sebulan yang lalu gitu. Jadi kebetulan, wah masih ada karya nggak Mbak? Gitu. Ditodong lagi. Oh oke deh, ayo kita gabung gitu. Oke lah gabung gitu. Soalnya kebetulan kan ini memang bulan seni rupa, jadi banyak banget pameran kan. Jadi jadi seni rupa Yogyakarta. Iya. Jadi pas saat itu kita baru kenal dan akhirnya klop juga gitu. Ternyata oke, jadi ya kita gabung gitu. Nah kalau dari pengalaman lo Jul sama berpameran grup dengan anak-anak Jogja, nah ini sekarang nih ada anak-anak Jakarta gitu ya, emang latar belakangnya bukan emang dari seniman, bukan dari seniman banget apa ya bahasanya ya gitu ya, bukan emang berkecimpung di seni rupa, tapi memang pekerja seni gitu. Pembedanya apa sih sama? Kalau perbedaannya mungkin dalam kekaryaan yang dipamerkan nggak ada ya, karena teman-teman seni rupa juga ya yang ditampilkan sekarang tetap seni rupa ya, kayak instalasi atau patung expanded tadi gitu kan, itu salah satu bentuk-bentuk seni rupa. Jadi karena seni rupa itu kan juga luas, nggak hanya 2 dimensi, ada 3 dimensi, ada apa kayak instalasi kayak gitu. Jadi seru aja gitu, punya pengalaman baru dengan teman-teman yang memang asalnya bukan di seni rupa, tapi mereka juga pengalaman di bidang lain. Kita jadi bisa bertukar pikiran lebih banyak sebenarnya sama Eci, terutama ngobrolnya. Udah pasti meledak-ledak deh, Bren. Iya. ya emak friend. Ya karena sesama mama gitu loh, jadi mungkin nyambung gitu ya. Datang bulannya lebih banyak kali ya kan. Udah dikode. Dan lu ngelihat apa Dan dengan fenomena anak-anak Jakarta pada eksodus ke sini? Eksodus bukan bisa eksodus jatuhnya friend ya, kayak nama band friend ya. Pada tinggal di Jogja. Ya mungkin dugaan gue ya, pada jenuh aja sih kali dengan dunia, kalau tadi Sujud bilang dunia industrinya gitu. Nah ketika mereka teman-teman alumni IKJ yang pada tinggal di Jogja gitu kan ngelihat bagaimana Jogja itu ritme berkeseniannya terutama dalam seni rupa itu kan kencang banget ya. Hampir apalagi bulan-bulan ini ya. Gua kira gitu ya. Itu mereka ke-trigger gitu. Maksudnya ke-trigger, wah gila, sementara mereka itu walaupun di Jogja kayak Eci Iqbal tetap ada di dunianya, di dunia industrinya. Tapi ambience seni di Jogja itu pasti berpengaruh gitu loh. Dan gua pikir untuk bukan escape ya. Ini buat ini aja. Makanya gua seneng banget ketika pakai istilah picnic lab gitu loh. Jadi seperti bertamasya atau pergi ke sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Dari rutinitas gitu kan. Terus tadi dibilang healing. Ya semoga juga bukan hanya healing ya, Bang, ini jadi passion juga. Gitu. Bukan healing, menyenangkan. Biasanya kalau dari healing berbentuk picnic lab, yang masuk adalah billing, friend. Itu yang kita suka, friend. Amin. Iya kan? Billing dari vendor. Itu tagihan ini. Billing dari vendor. Oke, bener friend. Gua kalau udah di pameran ya, ini pandangan gua deh ya kan. Kalau udah ada stiker bulat warna orange atau warna merah ya kan, wah
adem nih senimannya nih abis ini. Ya kan? Asal jangan jadi prank, lagi musim prank kan, friend. Ada juga kayak gitu, Bro. Tempelin, ya. Main tempel-tempelin. Waduh. Enggak sih, gila. Dan gua ngelihat ya ini seujonya gua nih, friend, ya kan. Teman-teman Jogja tuh pinter tuh bikin stempel bulat itu tuh dalam tiap karyanya. Sampai ada isu kan, kanvas kosongnya aja udah dipesan dia karyanya. Ya yang begitu, yang nggak begitu juga banyak. Gitu. Emang sampai semenarik itu ya dunia seni rupa di Jogja. Buat siapa nih? Gua nanya ke lu. Oh, ke gua masih gua. Ya masalahnya bukan menarik atau nggak menarik, tapi ini udah pilihan hidup. Udah pilihan hidup tuh mau beratnya kayak gimana kayak gua ya. Gua jarang melukis gitu, tapi gua kan bermain grafis, seni grafis ya. Seni grafis tuh jalan gelap gitu loh. Tanyain aja deh, jualan grafis itu emang susah, kertas apalagi ya. Tapi ya nikmatin aja, itu udah jalan hidup gitu. Oke. Gimana lagi? Nah, emang ada ini ya, Pren? Ada ibaratnya ada chartnya gitu ya. Wah, ini seni rupa yang paling catchy, sampai paling underground gitu lah. Ini kan ada ibaratnya gitu loh. apa? Ya. Primadonanya. Wah, ini jalan gelapnya. Itu seperti apa sih emang sebenarnya? Ya sebenarnya ini aja sih masalah masalah media ya. Gue sempet ngobrol sama beberapa kolektor gitu ya, bahwa ketika kita bermain dengan kertas memang susah. Kemarin habis ketemuan juga dengan salah satu dia pografis juga dari Australia, ngomongin kita kan mau pameran di Australia juga ya. Dia ngomong, gue tanya gimana Australia market untuk seni grafis ya, terutama kertas ya. Dia bilang susah karena di Asia dan Australia dia bilang memang humidity-nya memang tinggi gitu. Jadi kelembabannya tinggi. Jadi untuk mengoleksi kertas itu memang ada kekhawatiran dari kolektor ya. Untuk merawatnya kan lebih fragile dia daripada kanvas gitu ya. Itu banyak cerita seperti itu. Sebulan sebelumnya gue ketemu sama Pak Edwin Galeri juga sama ngomongin hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita bersiasatnya gitu. Kalau mau beralih media walaupun dengan teknik yang sama grafis itu kalau untuk menyiasati market ya bisa dicoba gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ini kelas 1, ini kelas 2 nggak begitu juga. Nggak yang banyak ininya. Nah kalau itu memang lukis ya, kenapa? Karena medianya tadi gue bilang, medianya kanvas itu lebih, terutama di Asia ya, kolektor Asia gitu, itu memang lebih memudahkan si kolektor untuk merawatnya dia. Kertas tuh harus ekstra dalam merawat. Kita salah pilih figura, backgroundnya ya belakang belakangnya figura gitu. Jadi kertas tuh nggak boleh nempel sama media belakangnya, umpamanya pakai triplek gitu ya. Kita kan zaman kuliah juga nggak ngerti ya. Tempel aja. Sementara triplek itu kan dia ada acidnya. Dalam waktu yang lama pasti akan berpengaruh ke si kertasnya. Nggak boleh nempel itu. Makanya gua kira lagu doang everlasting, friend, ternyata kanvas juga ya. Oke, lu pernah ngasih sedikit tips. Cuman siasat belum sih nih doin ya. Siasat masih. Biasanya siasat masih dikip-kip. Iya. Rahasia dapur siasat. Spill. Gung. Lu nih gua sebenarnya lebih seneng ngobrol sama lu, friend, ya kan. Oh, jadi nggak seneng tadi? Wah, Den, pulang. Gimana nih malah nih? Agak, right. Aku kan bermain dengan udah audiovisual, Berbagai media dia nih. anak arsitek juga dulunya. Lu kok bisa ikut dalam rombongan piknik yang nggak jelas ini? Itu sih yang gue juga berpikir,
Dan di antara yang lain karya lu yang gue penasaran pan gue lihat sebenarnya. Asik. Dikasih cap itu enggak? Orange atau hijau? Itu dia. Bikinin, ntar bikinin. Ya kalau gue sih sebenarnya pada dasarnya senang sama apapun yang sifatnya ya berkreasi ya sebenarnya kan gitu. Dari dulu ya kuliahnya desain arsitektur terus ke film, ya film juga ngomongin visual, three dimensional object gitu, terus kayak tadi piknik itu kayaknya juga roh kehidupan gue juga gitu karena hidup gue tuh kayak jalan-jalan melulu gitu kan. Dan dari situ sebenarnya kan banyak yang kita capture terus kalau cuma disimpan doang ngapain gitu kan. Ya maksudnya kan enaknya diekspresikan. Cuman memang kalau dengan kesibukan Jakarta yang jaraknya jauh-jauh, macet gitu ya, begitu pindah ke sini tuh relatif jaraknya lebih dekat. Lebih mudah ketemu gitu kan. Terus habis itu ketemunya di tempat yang lihat ijo-ijo, ada sawahnya, ada apanya gitu kan. Bukan sesuatu yang kayaknya harus cat gitu. Dan itu sebenarnya ngasih ruang untuk berimajinasi lebih sih sebenarnya. Karena kan kita nggak mikirin angkot yang terus polusi udara sama telinga dan segala macam ya. Jadi kita punya relatif lebih banyak waktu juga. Terus tapi di saat yang bersamaan ya kepengen mengeksplor aja sih seru-seruan apapun yang bisa dieksplor sih sebenarnya gitu. Gila. Mr. Bambang. Wah, ya. Alhamdulillah my friend. Gue langsung agak teringat dari ucapan lu tadi, friend. Lukisan Taman Suropati. Iya. Pemandangan, pegunungan. Ya. Yang akhirnya mungkin di mindset kita waktu kecil dulu, wah begini nih kayak indah banget ya kan. Sementara senimannya bisa jadi pedagang itu juga manggul-manggul karyanya tuh, friend. Ya mungkin di era sekarang udah nggak ada lagi pedagang Suropati, pedagang Taman Suropati itu, pedagang lukisan. Bisa jadi gambarnya sekarang udah industrial kali ya kan, udah seng-seng mungkin. Udah kayak Dede Aris Pria. Iya. Iya. Dan akhirnya lu dari beberapa tempat yang udah lu jalanin fix nih di Jogja nih. Ya kalau gue sih ngerasa hari ini apalagi setelah era digital ini ya semua dimaklumi kalau kita ngejum gitu ya meeting ya. Kalau dulu mungkin kayaknya harus ketemu fisik. Jadi sekarang tuh sebenarnya nggak penting kita ada di mana. Terserah kita aja mau hidup di tengah kota banget boleh, di pedesaan selama ada internet gitu ya. Mau apa istilah yang kekinian tuh slow living boleh, mau cepat juga boleh. Balik lagi bukan masalah itu maunya kita aja gitu, pilihan kita aja maunya gimana gitu. Mau sekarang juga istilahnya transportasi relatif murah dibanding zaman dulu. Benar. Naik pesawat tuh kayak ke Bangkok itu lebih murah daripada ke Papua gitu. Bisa jadi kayak gue pernah coba tinggal di Bali gitu ya. Tapi karena memang kebetulan harus tetap berhubungan sama Jakarta, di Pulau Jawa gitu, Jogja jadi lebih strategis sebenarnya. Kalau di Bali itu kan jaraknya lebih lama dan pilihannya pesawat atau lompat pakai ferry dulu gitu ya. Kalau di Jogja kan sekarang cuma numpang tidur, berangkat malam, subuh-subuh udah sampai Jakarta. Kalau ngomongin itunya ya. Dan maksudnya dia ada di tengah-tengah, jadi mau ke timur dekat, ke barat dekat, ke utara dekat gitu, kira-kira gitulah. Jadi Jogja jadi center nih kalau di Jawa lah hitungannya buat aktivitas. Iya, kira-kira gitu sih. Kunci. Ibu kota harus pindah sini ya. Bukan, jadi pindah ke mantan ibu kota dari calon mantan ibu kota gitu kan. Gawat juga di isu IKN nih. Ngobrolin gitu. Tapi kan ini kan lagi ibaratnya hari raya seni rupa ya. Jogja. Lebarannya. Lebaran itu ada art jok, ada sampai ke pelosok-pelosok semua pameran, semua hiruk pikuk udah pengen menarik perhatian lah. Ini ada ini nggak sih, ada kayak usaha-usaha untuk bisa lebih menarik dari yang lain gitu kalau dari art jobs gini. Ada lah.
Gimana? Datangin lo pada kan dalam rangka itu. Kalau kita tanya karyanya, yaudah. Iya. Ada gig itu nggak sih sebenarnya kalau lagi di seni rupa? Ya pasti ada lah. Karena kan ya itu dalam rangka menarik perhatian kan. Semuanya pengen diapresiasi gitu. Gimana lah caranya? Dan gua nanya agak lebih tajam aja dari Dedennya. Gue lagi sih. Iya, soalnya dari lu yang paling nyentek jawabannya. Lu mendingan penontonnya rame apa kolektornya yang rame? Nah, lu mengetahui dari dulu. Pertanyaannya Jebakan bebek dulu. Iya kan, kalau dia kan gitu menarik perhatian, ya kan. sebenarnya kan gini. Sekarang gini, enggak grogi. Sekarang itu kita berpameran adalah untuk kepublikan ya, publish ya. Jadi gimana karya kita bisa dinikmatin orang banyak ya. Kayak pameran di sini kita mengundang banyak orang, kita bikin publikasi kan dalam rangka ingin mempublish karya kita. Dan sekarang kepublishan kan nggak hanya fisik kan. Ada yang namanya e-katalog, kemudian kita bisa ini di sosial media gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya pilih mana banyak yang datang sama kolektor apa? Antara kolektor atau ini, pengunjung, penikmat. pengunjung ya dua-duanya sih, nggak bisa ya sisa juga ya. Karena itu saling ya, penting, dua-duanya penting. Kita apa namanya? Tapi kalau fisik gini ya mendingan kolektor. Sepi tapi kita semuanya mempublish karya kita lewat banyak media. Tapi tapi gue pernah gini juga. Anjing, ini pertanyaannya brengsek. Gue pernah bilang kayak gini. Seniman tuh kayaknya udah deh nggak usah bikin karya yang sok-sok banyak pesan ingin disampaikan selama dia masih mengharapkan kolektor. Kenapa? Karena ketika dia berusaha ingin bikin karyanya umpamanya mengkritik sosial gitu ya dengan karyanya, tapi dia masih mengharapkan kolektor, ntar dia akan berhenti di dindingnya kolektor gitu loh. Tidak bisa banyak dinikmatin oleh orang gitu. Jadi harus kalian turun ke jalanan tuh ibaratnya ya karyanya. Jadi ada asik-asik aja. Berarti di dinding kolektor. Iyalah, udah karyanya udah enggak mentoyong kalau bahasa ini, mentoyongnya menyampaikan pesan yang rumit gitu. Jatuhnya di dindingnya hanya di dinding rumahnya kolektor. Udah berhenti deh pesannya nih. Tapi kan sekarang tadi bisa extendednya lewat media sosial gitu. Bahwa karya kita juga bisa dinikmati oleh orang banyak. Sekarang kayak street art aja. Street art sekarang lebih terpublish lagi, teramplifikasi kan lewat media sosial kan. Iya. Bikin karya umpamanya di satu pojok kota gitu ya. Itu kan hanya orang-orang situ yang menikmati, yang lewat itu. Tetapi begitu dia dipublish lewat media sosial, itu akan teramplifikasinya lewat situ gitu. Sebelum ditiban main lain nih soalnya, lebih cepat lagi sekarang ya. Oke juga tuh ya, panjang lebar lah penjelasan lo ya kan. Ruwet. Gak apa-apa, Fred, tapi udah dapet gue intinya ya. Pengunjung itu, memperbanyak pengunjung itu menumbuhkan kolektor di masa depan gitu. Investasi jangka panjang. Ada jangka pendek, jangka menengah, ada jangka panjang. Gitu. Jadi lu mesti banyak-banyak datengin ibaratnya calon-calon orang kaya ibaratnya. Ribet banget deh kayaknya ya, harus berkarya dulu, Fred. Ya kan, mending kita temenin orang kaya, ya, baru kita bokisin. Pernah tuh ya lu ya? Curhat nih dia. Siap. Ini ada apa nih, friend? Teman-teman kita pada kesini. Di sana kekurangan lahan. Atau gimana gitu ya? Ya itu agak deep nih pertanyaannya nih, friend. Sebenarnya sih kalau gue lihat sih sama kayak tadi Mas Agung bilang bahwa sekarang ini di mana aja kita bisa bekerja gitu kan. Di mana aja kita bisa bekerja. Namun kalau untuk berkaitan dengan pameran ini, gue melihatnya sih teman-teman itu kayak mendapatkan dirinya kembali. Karena yang selama ini terkadang
mungkin bicara bekerja buat klien buat apa. Tapi ketika sekarang ini gue kan sering ngobrol pas ketika main tempat Aput lagi bikin karya, ya asik gitu. Jadi malah lebih keluar dirinya ya, apa yang pengen dia bicarakan, apa yang pengen dia iniin. Rata-rata seperti itu sih. Mungkin nanti bisa dilihat juga di karyanya. Udah ngintip gua. Iya. Spill kan dia. Wah iya. Itu kira-kira lah. Oke, berarti poinnya emang secara sosial dan teknologi yang makin memudahkan kita berkomunikasi dari mana aja deh. Ya kayak seperti gua kan memang sebenarnya nggak di dunia industri ya aslinya ya. Gua lebih pada pergerakan ya. Pergerakan ya kan. Pergerakan. Jadi gua tetap menggunakan kendara seni itu sebagai penggerak dari satu isu. Karena gue berkaitan dengan seni dan disabilitas. Oke, emang kiprah lu gue perhatiin selalu terbaca di situ. Ya, itu. Ya udah, pas ketika ditawarin, gue bagaimana bicara tentang seni yang memang kegiatan-kegiatan gue ya gue curhatkan di karya-karya gue juga. Yang sebenarnya gue nggak pernah bikin karya tentang isu pergerakan gue sendiri gitu. Nggak pernah gue bikin bicara tentang disabilitas itu dalam karya gue nggak pernah gitu. Tapi di karya yang sekarang ini gue bikin tentang itu gitu aja. Lebih jujur berarti nih kayaknya nih. Ya nggak juga sih, kolektor juga sih tetap. Nggak, emang lu biasanya gimana Bud? Yang di luar ini, yang di luar pameran sekarang, biasanya menarik lu apa sih? Ya gue lebih tertarik dengan isu-isu kegiatan sosial ya, lingkungan sosial, politik gitu. Ya, maksudnya di dalam karya gue jarang sekali, nggak pernah malah kayaknya gue inget gue bikin tentang isu disabilitas. Karena gue lebih pada ke pengorganisasian seperti itu dengan seni, bagaimana campaign tentang isu disabilitas, itu sih gue lebih ke situ ininya. Itu berarti masih sesuai dengan movement yang lu jalanin lah. Ya dengan jobnya juga sih kalau istilahnya ya. Iya job. Job sosial. Kamu kan dari jobnya juga nih. Kalau lu sendiri, Mbak Jul, ngelihat fenomena piknik lab ini nih, kalau yang gua tangkep semacam nanti main ke tempatnya siapa, dari situ ntar pindah lagi. Ini apa ya jatuhnya ya? Maksudnya apa kok jadi nanyanya apa ya? Sesuatu yang aneh nggak ya? Melihat teman-teman Jakarta dengan keguyupannya. Atau di sini pun begitu juga? Menurut saya sih keren banget ya. Maksudnya ketika teman-teman IKJ pindah ke sini dan mereka bisa menjadi dirinya sendiri gitu loh. Maksudnya keluar dari industri dan mereka kembali bisa membuat sesuatu karya yang apa sih yang pengen mereka keluarkan. Dan menurut saya itu keren ya, karena kita manusia kadang memang butuh sedikit pelarian seperti itu dengan kegiatan sehari-hari gitu. Dan piknik lab ini menurut saya ini wadah yang sangat bagus ya, karena akan berkesinambungan juga kegiatannya. Mungkin kita punya wacana tahun depan bisa pameran di galeri yang lebih besar dengan teman-teman yang lebih banyak gitu. Jadi ada kolaborasi dari antara kita teman-teman Jogja dan teman-teman Jakarta gitu kan, kayak membuat karya bersama dengan ya kegembiraan kayak gitu. Jadi yang ya jadi istilahnya kita tuh guyup gitu loh. Kayak gitu. Itu kan sangat senang ya, kami mempunyai teman-teman yang bisa berkarya bersama, bertukar pengalaman juga, karena pengalaman mereka ada yang saya juga nggak punya gitu. Jadi kita bisa saling bertukar informasi dan belajar bareng gitu, istilahnya gitu. Di antara beberapa teman-teman ini kan
sebenarnya bukan anak seni rupa doang. Ada beberapa temen sinema juga. Agung, teman Siman juga. Boleh seni rupa ya tuh di sini friend. Seni rupa. Rupa-rupa. Tadi ya gue berat ya mungkin lintas disiplin. Jadi mungkin ntar besok ada anak tari, anak musik, anak apa, itu ngerespon ini semua Picnic Lab. Tadi gue berharap jangan-jangan ada filmnya kali, kan ada Munir juga, ada Eci, anak sinema. Tapi ntar ada surprise kali ya sepertinya ya. Jadi emang pergerakannya udah bukan seni rupa lagi itu. By the way ini berapa lama ya bakalan dijalanin ya? Acaranya ya? 2 bulan. 2 bulan. Sampai 1 September. Oh, sampai September. Dan selama 2 bulan itu ada apaan aja, friend? Nah, itu ada Workshop ya. ada workshop, ada diskusi, ada pemutaran film. Ada pemutaran film. Ada lokal karya Apa sih Ada nanti? lokal. Workshopnya apa Den? Gimana? Workshopnya apa aja sih? Kalau sementara ini yang udah ready itu kan lokal karyanya Alfi ya. Dia Workshop animasi. workshop animasi. Animasi. Terus nanti ada teman-teman Crack juga mau ikut meramaikan. Crack itu studio kolektif printmaking ya, mengkhususkan sablon. Mereka mau sablonase. Sablonase. Jadi drainase. mereka mau punya desain gitu, terus nanti siapa yang mau ngeprint ya, mau nablonin, ntar bisa datang bawa t-shirt dan mereka juga akan nyediain gitu. Oke tuh. Ini biar bisa ikutan Take away tuh lah. gimana ya kalau bisa Nanti kita akan Picnic Lab-nya akan mengannounce ya di media sosial pasti. Kapan waktunya gitu, terus teknisnya kayak gimana? Ada tanggal-tanggalnya. Ada tanggal-tanggalnya. Jadi masih banyak agenda-agenda rahasia nih my friend. Jadi mesti dipantau terus ya jadi berarti ya. Iya. Nah kalau pemutaran filmnya apa nih, Gung? Ada pemutaran filmnya Anggun, juga filmnya Gary ya. Kayaknya akan diputar. Langsung respon deh. Terus ada Dokumenter tentang Gary. Menarik. Itu banyak ledakan-ledakannya juga tuh. Eksplosif masalah orang. bukan banyak ledakan semua isinya. Rentetan ya. Meledak ya kan. Terus ada apa lagi? filmnya Hafiz juga kalau nggak salah. Hafiz. Forum Lenteng. Iya, Forum Lenteng. Wah, cakep nih, friend. Nah, itu. Ngelingnya kemana-mana nih jadi banyak ya jadi Ya. link ke ke kolektif-kolektif lain ya. Nih, Jaluk dua kota lagi ntar nih. Wah. Iya kan, ujung-ujungnya terus ntar. Nah itu dialog 2 kota. Dulu udah ikutan gue waktu itu ya. Udah ikut. Itu gimana sih waktu dialog 2 kota ini? Karena kan tadi juga sama Sujud ngomong gitu kan ya, tentang dialog 2 kota. Lo yang pernah terlibat gimana tuh? Kita sih cuma berdinda doang soalnya, friend. Dialog 2 kota ya. hulu balang, friend. Kalau di Tim kerajaan. artistik. Hulu balang. Yang ngangkat dari gudang ke pamer tuh. Nah, gua malah. Ya, Gitu. itu jadi Gak ada namanya, tapi ada orangnya. Ada orangnya. apa ya, kalau itu tahun 95-96 itu kalau nggak salah dialog dua kota itu terjadi 2 kali ya. Tapi Ya, yang di Jakarta dulu kan. sama di Jogja. Ya di situ kita melihat juga ada keakraban sama kayak tadi kayak diskusi-diskusi yang justru malah membangun ya. Ya. Dari 2 institusi ya, istilahnya dari teman-teman IKJ sama teman-teman musisi. Dan itu juga pertemanannya pun sampai sekarang masih jalan gitu. Sampai sekarang jalan. Makanya harapannya ke depannya kan udah ada obrolan, yuk dialog 2 kota lagi yuk gitu kan. Bahwa membarengkan kembali generasi-generasi yang sekarang gitu, bahwa kita juga dengan adanya diskusi-diskusi seni antar 2 institusi itu jadi menarik ya untuk perkembangan seni itu sendiri. Itu kalau gue sih mikirnya gitu, lebih akrab lagi, karena mungkin ada jarak ya, 95-96 kan cukup jauh, tapi sempat ada dialog 2 kota berapa ya? Ada angkatan 2000-an. 2000-an. Angkatannya ini si Blangkon itu
Mereka bikin dialog dua kota yang kedua ya. Yang kedua. Karena yang pas angkatan gua nggak jadi tuh. Kenapa, Frank? Nggak jadi? Karena kemudian ada ketambahan gitu, nggak usah disebutin lah. Ada ketambahan kota gitu malah jadi nggak jadi. Ketambahan kota malah jadi nggak jadi. Oh, hampir jadi 3 kota. Hampir. Iya, hampir jadi 3 kota. Cuman nggak jadi jadinya. Si Yoda gila marah. Edoy. Oh, Itu marah-marah. Yoda. Itu ntar lah, jangan dibahas di sini. Dia lu udah nikah nih nggak dibahas gimana? Itu udah berita nasional. Ya kan. Tapi emang bener, Fred. Di mana-mana emang orang ketiga emang ngerecok. Kalau pas di era Blangkon tuh gimana tuh ini? Oh, seru itu di tahun berapa ya Blangkon yang kan Blangkon ya? Tahun berapa kan? Dialog dua kota yang kalian bikin tuh? 2003. 2003. Anak-anak Wetsus pada main di sini. Keren itu. Itu berapa ini sih berapa yang terkumpul berapa seniman tuh waktu itu ya? Jakarta Bandung ya. Itu masih status mahasiswa semua ya kalau kayak gitu. Itu masih mahasiswa semua. Berapaan ya waktu itu? Lu nggak ikut loh ya masalahnya. Gua nggak ikut itu. Blangkon yang ikut. Blangkon yang ikut. Blangkonnya mana? Itu tadi friend. Cabut lagi ya. Cepet tuh. Sat. Berarti emang ada romantisme pengen menghidupkan dialog dua kota lagi deh ceritanya. Iya. Sebenarnya apa sih yang bisa bikin Jakarta Jogja Connect ini apa sih sebenarnya? Kalau gue sih abstrak banget ini Jogja Connect begitu ya. Iya. Apa nih Jul kira-kira Jul kalau lo bilang gitu? Mungkin karena kita misalnya di aura yang sama ya, maksudnya kita punya passion yang sama, punya ketertarikan yang sama, jadi bersinergi gitu. Jadi kayak gitu tuh terlihat sangat menarik. Ya sebenarnya saya agak menyesal juga ya waktu angkatan kita nggak jadi ya, karena kita ngerencanainnya juga udah matang gitu. Tapi ya untung terobati dengan angkatannya Blangkon gitu. Angkatan Blangkon. Lebih saya Blangkon kayaknya. Itu menarik juga tuh. Tapi deh, Dar, ini sebentar lagi juga udah akan ada ini ya. Udah bakal ada opening nih kita nih. Ini kalau ngelihat suasana dari pembukaan ini, gue selain inget jadi dialog dua kota, gue inget anak-anak lu pada TA ya my friend ya. Wah. TA itu ujian tugas akhir. Ya, tugas akhir biasanya. Tugas akhir. Yo, gimana caranya ketika udah sampai di udah sampai di galeri, udah karya dia udah balik lagi nih. Tambahan balik lagi nih. Dulu anak Jogja gitu juga berarti. Sama aja. Enggak. Nah ini pertanyaannya agak ini deh, agak dalam deh. Sebenarnya karya itu udah jadi apa belum sih? maksudnya? Yang disebut karya itu udah jadi apa belum? Ya harusnya udah jadi. Sudah. Pada saat itu sudah harusnya? jadi ya. Pada saat itu. Di titik pamer itu karya udah jadi. Entah nanti suatu saat kita pengen merubah apa meremake menjadi karya baru itu lain cerita. Tapi ketika ada yang gitu. Ada yang gitu ya. Wah, tapi nggak puas ketika nih, masih dipajang ditambahin lagi. ya, itu udah jadi. Ini ibarat rumah nih renovasi dalam satu bentuk bidang yang sama. Jadi kalau tadi ngomongin rumah, ada konsep rumah tumbuh kan. Ya. Jadi masih mau ditambahin lagi, tambahin Ya, lagi. gitu. Emang gak ada hukumnya ya sebenarnya kalau Ada yang dibikin nol lagi, ditimpa gitu. Iya. Ada yang begitu. Karena nggak bisa beli kan. Iya. tapi emang nah ini kan yang terjadi di Cikini. Itu di Gampingan ada gitu juga. Ini ada pernah terjadi juga. Iya, pernah. Memori ada siapa yang Iban punya siapa gitu. Iya, ada. Ini screen siapa pakai dulu. Ada juga. Ada juga. Tapi nggak ada yang screen dijadiin kanvas kan ya?
Gue inget itu ya. Ekonomi. Iya, itu masalahnya ekonomi. Iya. Berarti emang Jogja sama Jakarta spiritnya emang ekonomi. Iya. Udah kalah-kalah. Iya. Aduh. Makanya cocok gitu loh. Auranya sama gitu. Ternyata ada ini kasus-kasus penibanan terjadi ya. Karya lama ditinggal hilang. Alasannya nggak puas, belum puas tiba, padahal ekonomis. Iya. Daripada belikan pas baru. Mendingan diakalin biar bisa mengkilat lagi. Ini ngomong-ngomong, dan di sini ini karya lu yang baru atau karya lu lama yang lu pamerin? Ini karya gua baru karena gua di karya ini pakai AI gitu. Oh, itu lu. Pakai apa, Pring? Yang warna ungu alus melintir itu doi. Teknologi, friend. Ini. Anak IT. Buat printmaking, tetap printmaking. Printmaking. Nah, ini kan lagi banyak banget pameran ya. Ini pada apa? Lo sebenarnya emang pas lagi tahun 2023 itu emang khusus di Art Job saya apa yang multi pameran nih selama ini nih. Dari lo coba, lo selain pameran di sini ada pameran tempat lain juga lagi jangan? Ada satu sih. Buset. Ya emang lagi rame kan ya kadang gitu. Bahkan kayaknya di beberapa tempat pun gelar karya juga dikontrakan gitu. Oh, sampai seperti itu ya? Iya, iniannya kan. Kumpul 4 orang, 5 orang, punya ruangan rada besar, ya kita bikin gitu iniannya. Menarik tuh. Ya lebaran kan? Lebarannya enak juga ya. Open house. Dan sama nggak pameran-pameran kayak di Jakarta gitu, ada menu-menunya juga, friend, biasanya? Ya ada, biasanya apa, singkong rebus apa gitu kan maksudnya. Ada kacang goreng, ya seperti ya. itu. Sama juga berarti yang di sana berarti ya. Ekonomi juga. Tapi tetap ada itu. Ekonomi juga. Gembel-gembel mahasiswa ke pameran tuh di Jogja juga budaya juga tuh. Ada lah. Ada. Sama ya kayaknya sih. Sama ya. Snackers. Snack. Snackers. Datang ke pameran buat tas gitu ya. Buat di kos-kosan. Lebih ekstrim. Mana nih? Kalau kita kenapa sekenyang-kenyang? Ini lebih parah. Survival, namanya survival. Biar bisa beli kanvas itu. Biar yang lain pada tahu aja. Jadi kalau udah terkenal kan, wow, si Anu ya dulunya pernah begitu juga. Iya. Ketika udah dapat predikat si Fulan dalam kesenian, sebelumnya gembel-gembel juga.